Bolehkah penginjil menambahkan kata-kata dalam kurung keterjemahan Al-Quran? Saya tidak setujulah. Saya tidak setujulah. Saya tidak setujulah. Injil Matius pasal 15 ayat 25 ini adalah contoh konkret bagaimana mekanisme dalam tanda kurung yang saya tambahkan. Yang saya tambahkan. Matius pasal 15 ayat 25 ini adalah contoh konkret bagaimana mekanisme dalam tanda kurung yang saya tambahkan. Yang saya tambahkan. Saya menambahkan kata diutus sebagai nabi pada Matius pasal 15 ayat 25 menjadi jawab Yesus, aku diutus sebagai nabi hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kita baca LKTA yang dibilang SAINIHAU Munir Matius pukul 15.24 jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi di sini cuman adanya mencari domba-domba yang hilang bukan yang sesat. Saya menambahkan kata diutus sebagai nabi pada Matius pasal 15 ayat 25. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Ketika Christian Prince menuduh penerjemah Al-Quran menambahkan kata-kata dalam tanda kurung sebagai tindakan pemalsuan, sesungguhnya Christian Prince lah yang memalsukan dan melencengkan terjemahan Al-Quran gara-gara mengabaikan tanda kurung. Padahal kata-kata dalam tanda kurung ini diselipkan oleh penerjemah Al-Quran. Kata-kata dalam tanda kurung ini diselipkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai benteng untuk melindungi dan menuntun siapa saja yang membacanya. Apakah Christian Prince mengerti ini? Dia tidak tahu. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Baiklah, saya jelaskan kepada Anda tentang pelajaran dasar penggunaan tanda kurung. Tanda kurung akan berubah menjadi penipuan kalau penjelasan dalam tanda kurung tersebut bertentangan dengan arti dan makna kalimatnya. Berdasarkan kaidah penggunaan tanda kurung seperti yang dijelaskan di atas, Anda tidak punya alasan sama sekali untuk menuduh saya sebagai penipu. Saya menambahkan, baiklah, saya jelaskan kepada Anda tentang pelajaran dasar penggunaan tanda kurung. Tanda kurung akan berubah menjadi penipuan kalau penjelasan dalam tanda kurung tersebut bertentangan dengan arti dan makna kalimatnya. Berdasarkan kaidah penggunaan tanda kurung seperti yang dijelaskan di atas, Anda tidak punya alasan sama sekali untuk menuduh saya sebagai penipu. Saya menambahkan kata diutus sebagai nabi pada Matius pasal 15 ayat 25. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Ketika seorang dai berceramah menjelaskan ayat Al-Quran, sesungguhnya dia sedang membangun penjelasan dalam tanda kurung. Namun, karena disampaikan dalam ceramah, jelas tanda kurungnya tidak kelihatan. Karena orang bingung, mudah disuapi dengan ajaran sesat.
Kita baca Al-Quran di bawah sini. Al-Quran 19-71-71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dikatakan berlutut itu artinya berlutut di hadapan neraka. Nah, jadi mereka yang menyembah di Ka'bah itu adalah iblis, yaitu Baal. Elok udah simak dari video ini, sekian dan terima kasih.